Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam jumpa dengan saya Ibu Mirina Putri Utami pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Ya, apa itu moderasi beragama? Mari kita simak videonya berikut ini. Baiklah, mahasiswa sekalian, berikut adalah capaian mata kuliah yang harus mahasiswa penuhi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep moderasi beragama. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang unsur-unsur moderasi beragama. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyebutkan contoh-contoh dari perilaku moderasi beragama. Mahasiswa sekalian, sebelum kita membahas tentang apa itu moderasi beragama, lebih baiknya kita pahami dulu tentang pengertian moderasi. Apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan di tengah-tengah, yaitu tidak berpihak. Misalnya, pada contoh ketika mahasiswa melakukan sebuah presentasi di mana ada audiens dan presentator. Nah, ada juga mahasiswa yang berperan sebagai moderator. Di sana, moderator berdiri di tengah-tengah, tidak berpihak kepada audiens dan tidak berpihak kepada presentator. Dia ada di tengah-tengah, tidak berpihak kepada siapapun, dan menengahi ketika proses diskusi berjalan. Setelah mahasiswa mengetahui apa itu moderasi, mari kita bahas tentang pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama itu berarti cara beragama di jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi itu sendiri. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak bersikap ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Dan orang yang mempraktekannya itu disebut sebagai orang yang moderat. Nah, mahasiswa sekalian, selanjutnya mari kita perhatikan gambar yang ada di slide. Ya, ada 3 orang yang sedang berdiri di sana. Namun ada 1 orang yang berwarna hijau di tengah-tengah. Nah, orang itulah yang dikatakan moderat. Jadi kita sedang membicarakan tentang posisi orang yang moderat. Orang yang moderat berada di tengah-tengah, sifatnya netral, tidak ekstrim ke suatu golongan atau ke suatu kutub tersendiri. Dia tidak membela yang sebelah kanan dan tidak membela yang sebelah kiri. Begitu juga dalam beragama. Orang yang moderat dalam beragama, dia tidak berlebihan ketika menjalankan ajaran agamanya dan juga bukan berarti menyepelekan agamanya. Tetap bersungguh-sungguh namun tidak terlalu ekstrim. Nah, berikut ini ada 9 kata kunci dalam moderasi beragama supaya kita dapat memudahkan untuk mengetahui apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam moderasi beragama. Ya, yang pertama adalah toleransi. Mengapa toleransi? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari berhadapan dengan banyak orang yang berbeda karakter, beda suku, apalagi berbeda agama. Nah, maka dibutuhkan toleransi dalam kita beragama. Kemudian kedua, komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan mengharuskan kita untuk menjadi warga negara yang baik sehingga kita dapat taat terhadap konstitusi. Ketiga, kekerasan, yaitu anti kekerasan. Jadi, negara kita adalah negara hukum yang berlandaskan dengan hukum sehingga tidak bisa melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Kemudian yang keempat, menghargai tradisi. Yang kelima, kemaslahatan. Nah, ini kemaslahatan tentang umat. Jadi, dalam bermoderasi harus memikirkan kemaslahatan. Keenam, adil dalam konteks gender. Jadi, tidak memandang gender, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kemanusiaan. Dan yang kesembilan adalah kemajemukan. Karena pada dasarnya negara kita ini adalah negara yang majemuk, mulai dari
terdiri dari beberapa pulau, banyak pulau begitu ya. Kemudian adat istiadat, apalagi agamanya berbeda-beda. Ada 6 agama eh, yang kita akui, yang diakui oleh negara sehingga kita sangat majemuk. Kemudian yang berikut ini adalah contoh perilaku dalam moderasi beragama. Kita lihat pada gambar yang pertama. Di sana ada gambar yang menggambarkan tentang toleransi, di mana orang dari berbagai macam agama yang dianutnya, tapi mereka tetap bisa duduk dan berdampingan satu sama lain. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar tangan yang saling berpegangan, di mana mereka saling bahu-membahu, tidak memandang dari warna kulit dan sukunya. Ini adalah contoh dari perilaku tentang kemaslahatan umat. Kemudian, gambar yang ketiga adalah tentang hak dan kewajiban warga negara, di mana gambar ini menggambarkan tentang eh, ketaatan kita sebagai warga negara terhadap konstitusi, seimbang antara hak dan kewajiban. Untuk yang selanjutnya, nanti mahasiswa silahkan cari contoh-contoh perilaku dalam moderasi beragama sesuai dengan 9 kata kunci yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, demikian tadi adalah materi kita tentang moderasi beragama. Dari sini, mahasiswa dapat mengetahui tentang apa itu moderasi beragama dan dapat mengetahui unsur-unsur tentang moderasi beragama dan dapat menyebutkan contoh dari perilaku moderasi beragama. Setelah ini, mudah-mudahan mahasiswa dapat eh, ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.